Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada. Pagi ini kita berjumpa kembali. Kita mau berdoa bersama-sama menghadap Tuhan yang mulia. Tentu di antara kita barangkali ada yang masih letih, masih lelah, tapi kita mau pacu semangat kita. Kita mau paksa diri kita mau menghadap Tuhan pagi ini. Mari Bapak Ibu, teduh tenangkan jiwamu. Kita mau menghadap Tuhan dengan sikap yang tepat, sikap yang hormat. Datang dengan membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Mari teduhkan hatimu, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari baru yang Engkau berikan, hari baru yang Engkau jadikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru juga Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan yang terus Tuhan sertai dan berkati. Pagi ini kami datang kepadamu membawa ucapan syukur kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga kami dalam istirahat tidur kami. Pagi ini Tuhan, Kau bangunkan kami kembali. Dalam segala keadaan kami mengucap syukur, karena Tuhan selalu baik bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Layakkan kami terus dalam hadirat, memuji menyembah Tuhan sepanjang hidup kami sepanjang hari. Dalam nama Yesus, tiada satupun yang dilewatkan. Setiap kami anak-anak-Mu, kekasih-kekasih Tuhan, mengalami jamaan Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang baru, buat kesempatan yang baru Tuhan Kau berikan. Kami bersyukur. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allah.
saudara dari tempatmu berada, hampiri Tuhan, fokuskan pandangmu hanya kepada Tuhan, naikkan ucapan syukurmu, sebab jikalau bukan karena Tuhan, tidak ada hari ini. Jikalau bukan karena Tuhan, tidak ada pertemuan doa ini. Naikkan syukurmu, sembah Dia, tinggikan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, semua karena anugerah, karena kasih-Mu Tuhan. Bagi saudara naikkan pujian dari awal, panggil Dia Bapa. Bapa, katakan dengan Bapa, aku naikkan syukur bagi-Mu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud lagi.
setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Mari dengan lembut katakan, sungguh besar, sungguh besar dan tulus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Ku Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, coba kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya, pikiran, perasaan kita untuk menyambut pesan Tuhan di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, kami semua siap mendengarkan pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang sangat memberkati bagi kami semua, sehingga kami mendapatkan rema untuk kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Semakin hari, semakin dekat Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih, Kau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini bisa dikatakan seperti sebuah irama lagu. Coba kita baca dulu ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi seperti irama sebuah lagu, saudara. Seperti itu loh. Sebuah nada tentu ada tempatnya masing-masing. Di dalam suatu lagu ada nada tinggi, ada nada rendah. Ada cepat, ada lambat. Ya. Begitu juga hidup ini. Ada suka, ada duka. Ada tawa, ada air mata. Semuanya membentuk kisah yang indah sebenarnya. Tapi tergantung manusianya memang. Sebenarnya semua bisa menjadi harmoni satu sama lain. Ya. Dan itu bisa menjadi berkat sebenarnya. Tetapi tergantung manusianya. Bagaimana yang meresponi tinggi rendahnya, naik turunnya hidup ini. Ada orang yang berkata bahwa hidup ini akan naik terus, tidak pernah turun lagi. Itu salah tentu saja. Faktanya semua orang di dunia ini pasti ada saat di mana ia ada di atas, ada saat di mana ia berjalan dalam lembah kekelaman. Pasti, saudara. Ya. Jadi saudara jangan suka mendengarkan hal-hal yang menyenangkan telinga aja padahal tidak sesuai fakta. Itu ya. Jadi hidup kita itu memang dinamis. Makanya kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan semuanya tidak ada artinya sama sekali. Ibarat sebuah orkestra, dirijennya yang mimpin itu adalah Tuhan. Ya, kita harus tahu siapa yang menjadi dirijen hidup kita. Lagu tidak akan menjadi indah kalau dimainkan sembarangan. Harus ada dirijen yang mengatur temponya juga, bukan? Itu. Jadi kalau kita hidup tanpa mengikuti pimpinan Tuhan, hidup jadi kacau. Seperti tadi, sebuah orkestra tidak ada dirijennya, kacau, bisa. Ya. Nah, tapi bila kita ikut iramanya, hidup jadi simfoni yang indah. Hidup kita ini meskipun ada tawa, ada tangis,
Tapi di dalam suka dan duka pun semuanya indah kalau di dalam Tuhan. Saudara. Jangan pernah ada di antara kita yang aku nggak mau hidup sekali-sekali duka Tuhan. Ya siapa yang mau, tetapi pasti itu terjadi. Dan itulah yang mendidik kita. Ketika dalam duka kita belajar merenungkannya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Untuk apa sih semua ini terjadi? Nah kan begitu saudara. Ya, jadi kalau di dalam musik itu ada yang namanya jeda, ya, itu bagian dari keindahan lagu. Kadang Tuhan juga izinkan masa hening atau jeda dalam hidup kita ini. Bukan karena supaya kita nganggur, bukan. Karena justru kita harus mempersiapkan diri, membuat rencana masa depan yang sesuai kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun semuanya. Perlu waktu di mana kita merenung dan berpikir. Jangan tiap hari kerja tanpa ada perenungan sama sekali. Ya. Jadi masalahnya sekarang adalah apakah setiap kita itu memang benar-benar mau menjadi musik yang indah? Mau dipimpin oleh sang dirijen, yaitu Tuhan sendiri. Apakah kita selama ini sudah mengerti bahwa kita itu salah? Ada yang salah dalam hidup kita ini. Ada yang belum tepat dalam hidup ini, ya. Coba kita bertanya kepada diri sendiri, apakah selama ini aku memainkan hidupku menurutku sendiri, menurut egoku sendiri, sehingga memiliki irama sendiri? Ataukah selama ini aku memainkan hidupku ini sesuai dengan irama yang Tuhan rancang, sehingga semuanya serba teratur dan harmoni? Ya, tanya lagi, apakah kita percaya bahwa Tuhan sedang menuliskan tanda kutip lagu yang indah di dalam hidup kita ini, meskipun nadanya minor atau sendu? Justru dengan hadirnya nada sendu, nada minor, suatu lagu seringkali menjadi indah. Ya. Jadi, saudara, sekali lagi saya mau ingatkan kita semua, biarlah di pagi hari ini kita benar-benar mau belajar dan melakukan firman Tuhan. Jika tidak, jangan sampai waktunya habis. Jangan sampai kita hidup seperti sebuah orkestra yang tidak ada pemimpinnya. Masing-masing melakukan caranya sendiri dan sekencang-kencangnya. Pasti irama yang terjadi tidak harmoni. Ya. Nah, makanya bisa dikatakan hidup ini seperti irama sebuah lagu. Ayo kita pilih lagunya Tuhan. Jadi ketika kita naik di dalam Tuhan, turun pun di dalam Tuhan, bahkan berjalan dalam lembah kekelaman bersama Tuhan. Kan begitu yang benar. Amin ya semua ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita itu tidak mengerti sehingga hidup tanpa arah. Kalau diberikan masukan tidak suka, marah-marah, malahan seringkali pengertiannya dibangun oleh pikirannya sendiri. Sehingga ibarat musik itu iramanya kacau, saudara. Karena tidak mengikuti sang dirijen, yaitu Tuhan Yesus. Mestinya hidup kita ini seperti irama sebuah lagu juga yang didengar oleh banyak orang. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Nah, begitu saudara ya. Jadi kalau kita selama ini kita belum mengikuti irama lagunya Tuhan. Artinya segala yang kita lakukan ini harus sesuai kehendak Tuhan. Kalau selama ini belum, mari kita renungkan baik-baik hidup kita ini. Bagaimana supaya kita ini
setiap nada hidup kita ada tempatnya sendiri-sendiri. Supaya kita ibarat sebuah orkestra yang didirigeni oleh Tuhan, hidup kita menjadi sesuatu yang indah. Ibarat lagu itu lagu yang indah sekali. Begitu ya saudara ya. Pagi hari ini mari kita berhenti berbuat dosa. Mari kita berhenti malas, saudara. Mari kita cari dengan proaktif apa yang bisa kulakukan Tuhan. Apa Tuhan yang bisa kulakukan sehingga ibarat musik itu hidupku ini didengar oleh orang nada-nada yang indah. Gitu ya. Meskipun lingkungan kita kurang mendukung, tapi kita harus tetap semangat karena kita mau menampilkan irama sebuah lagu yang indah dipersembahkan untuk Tuhan. Itulah hidup yang bermakna. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan, kami bertemu dengan channel ini, GMM, Gereja Mula-Mula. Kami percaya semuanya bukan karena kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang sebagian kami mungkin belum tahu. Tapi kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.